Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan melanjutkan materi kalkulus kita, yaitu pada bab yang ke-6, yaitu mengenai integral. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai turunan, maka saudaranya dari turunan, yaitu integral, akan kita pelajari ya. Jadi materi integral ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu turunan. Jadi bisa ya dikatakan ini adalah seperti adik kakak gitu ya antara turunan dan integral. Nah, materi integral yang akan saya bahas di sini sebenarnya tidak jauh dengan materi integral yang sudah kalian pelajari sebelumnya di SMA. Jadi mungkin ada beberapa tambahan saja. Jadi sekalian bisa menyimak dan merefresh gitu ya dari pengetahuan yang telah kalian punya mengenai integral. Oke. Bagian pertama, yaitu mengenai integral tak tentu. Nah, integral itu ada dua, ada integral tak tentu dan ada integral tentu gitu ya. Nah, yang pertama, integral tak tentu, definisinya adalah f besar X itu disebut suatu antiturunan dari f kecil x pada selang interval I jika f besar aksen X, artinya turunan dari f besar X, itu sama dengan f kecil x untuk semua x elemen interval I. Jadi di sini bisa saya tuliskan bahwa yang namanya integral tak tentu itu memiliki definisi bahwa f aksen x itu sama dengan f kecil x. F besar diturunkan itu sama dengan f kecil untuk semua x elemen I. Gitu. Jadi F besar mungkin kakaknya gitu ya, kalau diturunkan menjadi F kecil adiknya gitu. Jadi integral itu adalah kakaknya, turunan itu adalah adiknya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi di sini ini artinya apa? Fx. Jadi ini tuh artinya adalah Fx itu adalah antiturunan dari F kecil x gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Saya akan mengambil contoh sesuai di slide saja ya. Jadi misalkan saya punya F1 besar X. Misalkan itu adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, saya mau turunkan dia F1X ini, F1 besar X ini, saya akan turunkan menjadi F kecil X. Sepertiga X pangkat 3 kalau kita turunkan itu jadi berapa? Jadi X kuadrat gitu kan ya. Sepertiga dikalikan 3 jadi 1. X 3-nya, pangkat 3-nya dikurangi 1 ya, jadi X kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya misalkan saya punya F2. F besar, F2 besar X. Itu misalkan sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan berapa di slide? Tambah 2. Nah, saya mau cari turunannya juga. F kecil 2. X turunan dari F2 besar. Sepertiga X pangkat 3 kita turunkan adalah X kuadrat. 2 diturunkan 0. Artinya X kuadrat ditambah 0. Gak usah dituliskan kan ya. Nah, misalkan contoh lagi. Saya punya F3. F besar 3X. Itu adalah sepertiga X pangkat 3 minus 5. Saya mau turunkan juga F3 kecil X. Itu sama dengan X kuadrat juga. Minus 5 itu adalah konstanta. Kalau diturunkan 0. Artinya apa? Ketika kita memiliki suatu fungsi f
besar yang berbeda, sepertiga X pangkat 3, sepertiga X pangkat 3 plus 2, sepertiga X pangkat 3 dikurangi 5, ternyata semua fungsi tersebut ketika kita turunkan hasilnya sama, yaitu sama dengan X kuadrat, gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa bahwa turunan dari F1 besar itu sama dengan turunan dari F2 besar sama dengan turunan dari F3 besar, yaitu sama dengan X kuadrat, gitu. Alias ini adalah F kecil X-nya, gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa antiturunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Artinya antiturunan itu adalah integralnya. Dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Ada perbedaan, perbedaannya di mana? Perbedaannya di suatu bilangan konstan. Maksudnya gimana? Kalau kita balikan. Jadi di sini kan F1X-nya, F besarnya itu kita turunkan menjadi F kecil. Nah, sekarang kebalikan. Kalau saya punya F kecil, Fx kecil itu adalah X kuadrat. Berapa F besarnya? Gitu kan ya? Nah, artinya di sini untuk mencari F besar X, itu kita mencari dengan integral Fx dx, kan gitu ya. Maka yang setelah kalian tahu bahwa Fx-nya di sini misalkan adalah X kuadrat dx. Integral dari X kuadrat dx apa? Sebenarnya belum kita pelajari ya, masih ada di depan, tapi saya yakin kalian sudah tahu integral dari X kuadrat seperti apa. Jadi integral dari X kuadrat berarti pangkatnya di sini kan 2 ya. Kalau integral berarti pangkatnya naik, jadi X pangkat 3. Koefisiennya gimana? Berarti kalau di sini pangkatnya adalah 3, berarti koefisiennya adalah 1/3. Tapi jangan lupa di sini ditambah dengan suatu konstanta C. Jadi di sini yang harus kalian ingat bahwa pada integral tak tentu ada koefisien yang harus dituliskan, jangan lupa di sini. Kenapa artinya? Jadi integral dari X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah suatu konstanta. Yang tadi bisa sepertiga X pangkat 3 saja, artinya C-nya sama dengan 0. Bisa sepertiga X pangkat 3 ditambah 2, artinya C-nya adalah 2. Bisa juga sepertiga X pangkat 3 minus 5, artinya C-nya adalah minus 5. Dan yang lain-lain gitu ya, C-nya adalah suatu bilangan konstan. Gitu. Jadi ini disebut dengan integral tak tentu. Jadi tak tentunya itu adalah di bagian plus C-nya, bagian konstantanya. Gitu. Jadi di sini antiturunan itu disebut dengan integral tak tentu, ya. Jadi di sini jelas bahwa inilah yang disebut dengan integral tak tentu. Oke, semoga jelas ya. Nah, selanjutnya, ada notasi bahwa integral tak tentu itu punya notasi bahwa integral dari Fx dx itu adalah F besar X ditambah dengan C. Oke ya, seperti itu. Jadi integral dari F kecil itu adalah F besar ditambah dengan konstantanya. Nah, selanjutnya ini adalah sifat-sifat dari integral tak tentu. Oke, saya nggak usah tuliskan, kalian bisa lihat sendiri aja ya. Ini mereview juga. Saya yakin kalian sudah tahu juga. Yang pertama, ada sifat yang diperoleh langsung dari turunan. Jadi, integral dari X pangkat R dx, hati-hati kalau kalian mau menuliskan integral, itu adalah misalkan variabelnya adalah variabel X. Maka jangan lupa integral bla 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 dx.
Kalau misalkan yang mau diintegralkan adalah fungsi U, maka integral bla 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 du. Artinya misalkan fungsinya adalah U pangkat 3, sepertiga U pangkat 3 gitu ya. Jadi variabelnya apa? Jangan lupa ada D, X, du. Kalau variabelnya dalam M berarti dm gitu ya. Itu kan notasi saja ya. Jangan lupa ada D-nya. Artinya dia turunan dari variabel apa. Nah, yang pertama, integral dari X pangkat R dx. Artinya, ini adalah integral dari variabelnya adalah X gitu ya. Jadi, kalau X pangkat R, maka integralnya adalah pangkatnya bertambah. Jadi, X-nya pangkatnya R plus 1. Lalu, koefisiennya itu jadi 1 per R ditambah 1, jangan lupa ditambah C. Nah, ini berlaku untuk R-nya tidak sama dengan minus 1. Kenapa? Kalau R-nya sama dengan minus 1, kalau minus 1 ditambah 1 kan jadinya 0 ya. Jadinya X pangkat 0. X pangkat 0 kan jadinya 1 gitu ya. Nanti kalau R-nya itu adalah minus 1, nanti ada sifat tersendiri. Gitu. Sepertinya tidak perlu saya contohkan. Atau kalau perlu boleh lah ya. Jadi di sini misalkan integralnya adalah, atau di note aja ya contohnya ya. Jadi di sini integral dari X pangkat R dx itu sama dengan 1 per R ditambah 1, X-nya dikalikan, pangkatkan R pangkat, X dipangkatkan R ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. Ini hanya untuk R-nya tidak sama dengan minus 1. Contohnya, integral misalkan X pangkat 5 dx. Maka integralnya apa? Berarti di sini adalah X-nya pangkat 5 ditambah 1 yaitu 6. Lalu koefisiennya adalah 1 per 6 ditambah dengan C. Kalau misalkan koefisiennya bukan 1, misalkan adalah 3X pangkat 6 dx. Berapakah integralnya? Berarti di sini 3-nya ini dia bisa keluar. Jadi bisa seperti ini. 3, karena koefisien ya, 3-nya bisa keluar. X pangkat 6, integral X pangkat 6 dx. Maka itu sama dengan 3 dikalikan hasil integral kita. Yaitu apa? Berarti di sini adalah X-nya pangkat 7, maka 1 per 7 ditambah dengan C, kan gitu ya. Maka ini sama dengan 3 per 7, X pangkat 7, lalu ditambah dengan C besar ya. Jadi jangan usah ditambahkan 3C. 3C, anggapnya itu yang pertama adalah C kecil, maka C besarnya 3 dikalikan C. Gitu. Jadi 3 per 7, X pangkat 7 ditambah C. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu adalah integral untuk polinom. Selanjutnya, integral untuk sinus itu adalah minus cos X ditambah C. Dari mana? Dari balikan turunan. Turunan cos itu adalah min sin. Artinya, integral dari sin itu adalah min cos. Oke, yang ketiga, integral dari cos X dx itu adalah sin X ditambah C. Dari mana? Turunan sinus X itu adalah cos X. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa turunan tangen X itu adalah secant kuadrat X dx. Nah, kebalikannya. Jadi, integral dari secant kuadrat X dx itu adalah tan X ditambah C. Gitu. Lalu yang kelima, turunan dari kotangen X itu adalah minus kosekant kuadrat X. Maka integral dari kosekant kuadrat X dx itu sama dengan minus kotangen X ditambah C. Jadi untuk bagian ini itu adalah balikan dari turunan. Gitu ya, nggak usah dibuktikan satu persatu. Oke. Selanjutnya ada sifat kelinearan. Jadi di sini integral dari A
dikalikan fx ditambah b dikalikan gx dx itu sama dengan, jadi kalau a ini adalah suatu koefisien untuk fx dan b itu adalah koefisien untuk gx, maka a-nya bisa kita keluarkan dikalikan integral fx dx, lalu ditambahkan dengan b-nya dikeluarkan dikalikan dengan integral gx dx-nya gitu. Jadi koefisien itu bisa kita keluarkan. Jadi kita bisa mempermudah perhitungan integral yang dihitung hanya bagian fx-nya saja. Lalu penjumlahan dalam integral itu juga bisa kita pisahkan. Jadi misalkan integral x kuadrat ditambah 3x dx itu bisa jadi integral berapa tadi? X pangkat 3 ditambah dx ditambah integral 2x dx gitu. Tuh bisa saya tuliskan di sini, misalkan contohnya integral dari x pangkat 3 ditambah 2x dx. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai integral x pangkat 3 dx, jangan lupa dx-nya ya, ditambah dengan integral 2x dx. Itu maksudnya. Jadi bisa simpel ngitungnya satu-satu. Maka integral dari x pangkat 3 dx itu adalah 1/4 x pangkat 4 gitu kan ya. Ditambah c boleh. Lalu di sini di bagian pertama ditambah dengan integral dari 2x apa? Berarti 2 dikalikan dengan integral x. Integral x itu adalah x-nya kan pangkat 2 ya. Lalu 1 dikalikan 1/2 gitu kan. Jadi integral dari x itu adalah setengah x kuadrat. Tapi karena dikalikan 2, berarti ya jadinya 1 gitu nanti koefisiennya ya, ditambahkan dengan C. Bisa saya tuliskan ini C1, ini C2, boleh lah. Maka ini sama dengan 1/4 X pangkat 4, lalu ditambah dengan X kuadrat, lalu ditambahkan dengan C besar. Jadi C1 sama C2-nya nggak usah satu-satu ya, langsung aja jadi C besar. Artinya C besar itu adalah C1 ditambah C2. Tapi hanya satu konstanta saja kan yang harus dituliskan pada akhirnya gitu. Jadi C besar saja yang dituliskan. Gitu. Selanjutnya, salah satu metode pencarian integral yang paling umum itu adalah dengan menggunakan metode substitusi. Jadi selain dengan menggunakan balikan dari aturan turunan, yang paling umum lagi adalah dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di sini, jadi misalkan U itu adalah Gx. Lalu, U itu punya turunan, yaitu DU. Kalau U turunannya berarti DU kan ya. Nah, Gx diturunkan itu adalah G aksen X, dx. Nah, maka jika F itu adalah suatu antiturunan dari F, maksudnya F besar itu adalah antiturunan dari F kecil, maka berlaku Fgx dikalikan G aksen X dx itu sama dengan integral FUDU sama dengan F besar U ditambah C atau sama dengan Fgx ditambah C. Kalau bingung ini kita lihat ke soal saja ya. Karena baca ini mungkin agak ribet gitu ya. Oke. Saya tulis di sini saja biar lebih jelas. Metode substitusi. Oke. Coba kalian perhatikan di sini ya, metode substitusi. Jadi gini, yang namanya mencari integral itu banyak metodenya. Nah, karena banyak cara, setiap cara ini memiliki kekhasan. Kapan suatu integral menggunakan suatu metode. Jadi nanti pada ujian nggak akan dikasih tahu misalkan cari integral ini dengan metode substitusi, itu enggak gitu ya. Jadi kalian harus bisa tahu sendiri bahwa ciri khas soal seperti apa sih yang menggunakan metode substitusi. Mana yang menggunakan metode A, B, C, D gitu ya. Jadi kalian harus paham karakteristik integral pada masing-masing metode gitu. Nah, gimana cara pahamnya? Kalian harus paham lalu banyak berlatih ya sebenarnya gitu. Jadi soal-soal pada integral ini saya harap sih kalian kerjakan latihan mandiri gitu ya supaya nanti ketika ujian nggak bingung. Tidak mengandalkan teman juga untuk nanya kiri kanan gitu ya.
bukan nanya kiri kanan ya, nanya-nanya lewat WA kayak nanya online. Oke, metode substitusi pada dasarnya adalah kita mensubstitusi. Jadi di sini di slide kita cari, misalkan yang dicari adalah integral dari sinus 2x ditambah 1 dx. Sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat bahwa integralnya dari sin 2x ditambah 1. Kok ribet ya sinnya 2x ditambah 1? Sedangkan yang kita tahu itu adalah, yang gampang adalah sin x. Integral dari sin x itu adalah minus cos x. Kenapa? Karena turunan dari cos itu adalah min sin, kan gitu ya. Nah, maka yang dinamakan dengan metode substitusi itu adalah kita memisahkan sesuatu yang bikin ribet ini. Supaya nggak ribet. Jadi kita misalkan bahwa misalkan 2x ditambah 1 itu adalah U. Jadi U itu adalah 2x ditambah 1. Gitu. Nah, kalau U sama dengan 2x ditambah 1, maka U itu punya turunan. Turunan dari U itu adalah DU. Jadi kalau turunan dari X itu kan adalah DX ya. Atau turunan X itu adalah 1 dikalikan DX. Jadi 1 DX alias DX saja. Nah, turunan dari U pun sama. U diturunkan itu adalah 1. 1 apa? 1 DU gitu. Nah, kalau U diturunkan menjadi DU, maka 2X ditambah 1 itu diturunkan jadi apa? Jadi 2. 2 apa? 2 DX, karena variabelnya adalah X. Kalau U, variabelnya U, jadi DU. Kalau X, variabelnya X, maka diturunkan menjadi DX. Gitu. Nah, jadi ketika kita misalkan U sama dengan 2X ditambah 1, maka kita dengan menurunkan masing-masing, kita peroleh DU itu sama dengan 2 DX. Atau artinya, DX itu sama dengan DU per 2. Jelas ya? Nah, maka kita beralih ke soal. Jadi soalnya itu tadi adalah integral dari sinus 2x ditambah 1 dx. Maka kita bisa ubah menjadi integral dari sinus apa? 2x ditambah 1 kan kita tadi misalkan menjadi U ya. Sinus U. dx itu adalah du per 2. Dikalikan du per 2. Ih, ada setengah-setengahan. Lebih baik setengahnya dikeluarin. Maka saya bisa tuliskan bahwa seperti setengah integral sin U du. Gitu kan ya? Nah, sekarang wah gampang sekarang. Integralnya adalah sin U du. Berarti integral dari sin itu apa? Apa integral dari sin? Itu adalah min cos U ditambah dengan sin. Gitu kan ya? Artinya ini tuh sama dengan minus setengah cos U ditambah dengan C besar. Nggak usah jadi setengah C ya. Anggap itu C kecil. Gitu. Jadi minus setengah cos U ditambah C. Nah, soal kita awalnya adalah dalam X. Integral sin 2X tambah 1 dx. Maka jawaban integralnya pun harus dikembalikan dalam X. Maka U-nya ini kita balikan lagi. U itu tadi adalah 2X ditambah 1. Maka ini sama dengan minus setengah cos dalam kurung apa? 2X ditambah 1 ditambah dengan C. Seperti itu. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dengan substitusi adalah kita mensubstitusi suatu bilangan yang bikin ribet lah ya, yang bisa kita misalkan, supaya kita nyari integralnya bisa lebih mudah. Ini metode substitusi. Contoh pertama ya. Nah, setelah dilakukan substitusi U sama dengan GX, integran atau dari integral itu adalah fungsi yang diintegralkan, itu hanya fungsi dari U saja. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya ya.